kami menemukan rekaman video yang menurut kami itu sangat langka. Jadi dalam rekaman itu seorang Habib dalam sebuah momen ceramah di hadapan jemaah dan kiai, dia mengakui bahwa dia itu bodoh, tidak ngerti ngaji, dan tidak pernah mondok. Nah, mari kita simak dulu ya ceramah dari beliau ini yang patut kita apresiasi. Oh, saya wis gak usah nyebut wong liya. Saya Habib Mustafa, gak ngerti ngaji, bodoh, gak tahu mondok. Nah, si Habib ini mengakui bahwa dia itu bodoh, tidak bisa ngaji dan tidak pernah mondok. Ini bisa jadi sebuah pengakuan ya, kejujuran yang memang faktanya demikian. Atau mungkin juga karena rasa tawaduk beliau, sebagaimana ciri khas seorang alim itu kan tidak pernah menonjolkan keilmuannya, bahkan sebaliknya. Dia menyebut dirinya sebagai seorang fakir, seorang yang miskin ilmu. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu sudah sangat umum dan wajar dilontarkan oleh seorang alim atau kiai. Namun ketika itu keluar dari mulut seorang habib atau habaib, ya ini luar biasa. Lepas dari niatnya, apakah dia itu memang benar-benar tawaduk atau sekedar biar dibilang dia ini seorang tawaduk agar menuai pujian dari jemaahnya, wallahu alam ya. Tapi pernyataan atau pengakuan yang dilontarkan seorang habib ini patut kita acungi jempol. Bahkan saya baru mendengar ini ada seorang habib, dia terang-terangan mengakui kebodohannya dan tidak pernah mondok. Bahkan tidak hanya itu, si habib ini memuji seorang gus atau kiai yang juga hadir di majelis tersebut, yang disebutnya lebih alim dan menguasai beberapa kitab. Gus Idris pinter, ngerti jurumiyah, ngerti alfiyah, ngerti zubat, ngerti muhadab. Sampai ngaji mbek sapa? Ngaji mbek aku. Ya goblok salamu dewe. Ya ngajine mbek Gus Idris ah. Ya opo rek. Jadi selain dia itu mengakui tidak pintar mengaji, si Habib ini juga menganjurkan jemaahnya atau umat Islam agar belajar kepada gus atau kiai yang alim, yang benar-benar mengerti dan menguasai ilmu agama. Nah, ini secara tidak langsung dia juga memerintahkan atau menganjurkan kepada para muhibbin, bukan hanya jemaahnya tapi juga para muhibbin, agar kalau mau belajar itu ya patokannya kepada orang yang alim, bukan karena nasabnya. Meskipun dalam kenyataannya tetap saja banyak jamaah atau umat Islam yang lebih mempercayai dan belajar ilmu kepada Habib meskipun dia tidak punya kualifikasi sebagai seorang alim. Nah, yang menarik, si Habib ini dia menyalahkan para muhibbin yang tetap belajar kepadanya, padahal dia sendiri sudah mengakui bahwa dia itu bukan orang alim. Sampai ngaji mbek sapa? Ngaji mbek aku. Ya goblok salamu dewe. Ya ngajine mbek Gus Idris ah. Ya opo rek. Jadi menurut Habib ini, kalau ada muhibbin yang bodoh karena belajar dengan Habib yang bodoh, ya jangan salahkan Habibnya. Pernyataan Habib ini sudah tepat ya. Jadi kalau mau belajar ilmu, ya haruslah kepada orang alim atau orang yang berilmu. Kalau Habib itu alim, ya tentunya patut dijadikan guru untuk diserap ilmunya. Tapi kalau Habib itu bodoh, ya jangan belajar kepadanya. Kalau tetap nekat belajar kepada Habib yang bodoh, ini ya tidak sepenuhnya salah si Habib, tapi salah muhibbinnya, salah santrinya. Kenapa sudah tahu si Habib itu tidak alim, tapi mereka masih ngeyel, ngotot untuk belajar kepada si Habib ini? Apakah pernyataan oknum Habib ini mewakili atau merepresentasikan Habib-Habib yang lain? Saya kira iya, meskipun kita tidak menafikan juga bahwa ada Habib yang alim juga. Tapi kita juga jangan menyangkal bahwa banyak Habib yang sebenarnya mereka itu tidak alim, tapi menjadi rujukan tempat belajar umat Islam. Nah, ini bahaya sekali.
Ini sebenarnya sudah menjadi kaidah umum ya. Kalau ingin belajar ilmu ya kepada orang yang berilmu. Ibaratnya orang mau meminta uang, itu ya harusnya kepada orang yang punya uang atau orang kaya. Kalau ada orang minta uang kepada orang yang tidak punya uang, ya itu salahnya yang minta ya. Sudah tahu orang itu pelarat, kere, kenapa masih dimintai uang? Ya meskipun ada salahnya juga ketika si kere ini dia berpenampilan sok kaya, sehingga orang-orang mengira dia itu memang kaya. Tapi setelah didatangi ternyata nggak punya apa-apa. Idealnya seorang guru atau orang yang pantas kita jadikan sebagai guru. Kalau menurut Syekh Azhar Nuji di kitabnya Ta'limul Muta'alim itu kan ada 3 ya. Ya ini lebih alim, lebih warok dan lebih tua. Tidak ada kriteria guru orang itu harus nasabnya tersambung ke Rasulullah. Itu tidak ada. Tidak ada dalilnya. Kita cari di kitab manapun nggak bakal ketemu. Jadi kalau masih ada santri atau umat Islam yang menjadikan seorang Habib yang bodoh ya, bukan Habib yang alim ya, Habib yang bodoh sebagai gurunya, sebagai tempat rujukan untuk mencari ilmu, ya itu salah dia sendiri. Dan selamanya dia akan terjerumus dalam kebodohan karena tidak belajar pada orang yang tepat. Jadi para muhibbin, para pecinta habaib, sadarlah. Ini yang mengatakan Habib langsung junjungan kalian loh. Orang Habib yang langka ini mengatakan, menyarankan, belajarlah pada Gus Kiai yang benar-benar alim. Atau Habib ketika dia memang benar-benar alim. Jangan kepada Habib yang bodoh. Dia mau belajar apa? Kepada Habib yang tidak bisa ngaji. Tapi meskipun kita mengapresiasi ya, mengacungi jempol terhadap pengakuan pernyataan Habib ini, masih ada satu yang kurang. Dia masih mengakui sebagai dzurriyyah Nabi. Harusnya pernyataan beliau ini diimbangi dengan pengakuan juga. Jadi biar tawaduknya itu tidak nanggung-nanggung. Dia mengakui bodoh tapi masih pengen diakui sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Ya sama saja. Harusnya dia mengakui yang itu disampaikan di hadapan publik umat Islam, bahwa Habib itu tidak atau paling tidak belum tentu atau belum terbukti cara kajian historis, kajian nasab dan tes DNA sebagai dzurriyyah Nabi. Dan dia berani meminta para muhibbinnya, para jamaah untuk tidak lagi mengkultuskannya sebagai dzurriyyah Nabi. Bahkan kalau perlu berani menanggalkan gelar Habibnya. Kalau dia berani menyatakan seperti itu, baru kita acungi empat jempol sama kaki. Kalau tadi kan baru 1 jempol ya, dia mengakui sebagai Habib yang tidak bisa ngaji, tidak pernah mondok, itu kita acungi 1 jempol. Tapi kalau itu ditambah dengan pengakuan bahwa dia hanyalah umat Rasulullah, bukan dzurriyyah Nabi, berdasarkan kajian historis, kajian nasab dan tes DNA, kita akan cium tangan dia sebagai seorang ustadz dan seorang tua. Karena pangkal atau muara, alasan mengapa para muhibbin, para santri ini tetap nekat belajar kepada para habaib, itu karena sugesti, karena doktrin yang terlanjur mengakar. Mereka percaya bahwa para habaib ini adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Rasulullah. Dan mereka mempercayai para habib ini pastinya adalah orang berilmu atau orang alim. Karena para habib ini selama ini juga mengesankan, menampilkan dirinya sebagai seorang alim, baik dari segi penampilan, perkataan maupun perbuatan. Ditambah mental inlander sebagian umat Islam di Nusantara, yang ketika melihat orang pakai gamis, berjubah, pakai imamah, apalagi ditambah tampang ke Arab-Araban, itu mereka langsung tunduk dan menganggapnya sebagai orang yang alim, orang soleh, bahkan wali. Jadi ini ketemu ya, orang dengan mentalitas inlander, merasa diri sangat rendah, bertemu dengan orang yang takabur, orang yang pengen digulukan, pengen dikultuskan. Ketemu antara orang yang atau kelompok yang dia itu selalu pengen punya idola, punya panutan, dengan orang yang selalu ingin diidolakan, ingin dikultuskan. Akhirnya ketemu kelompok raja dan kelompok rakyat jelata.
kelompok majikan dan kelompok budak atau jongos ini ketemu karena mereka saling membutuhkan. Ini sekaligus mengkonter ungkapan atau pernyataan yang menyebut bahwa Habib yang bodoh itu lebih mulia dari orang alim. Karena asumsinya seperti pernah dinyatakan oleh Habib Taufik Assegaf ya, ketua RA. Kalau Habib atau keturunan Nabi itu kena gangguan mental atau gangguan jiwa, gila lah, itu Habibnya tidak hilang. Darah Rasulullah yang mengalir di tubuhnya itu tidak hilang. Tapi kalau orang alim terkena penyakit gangguan ingatan atau gila, maka kealimannya hilang. Nah, itulah yang menjadi dalih kenapa Habib itu lebih mulia, Habib bodoh itu lebih mulia dari orang alim. Nah, ini juga doktrin sesat karena bisa disalahpahami oleh umat Islam yang mereka akhirnya memilih memuliakan dan belajar kepada Habib tanpa pandang bulu, entah itu Habib alim ataupun Habib bodoh, karena Habib bodoh pun lebih utama dari seorang alim. Jadi orang alim ini hanya menjadi sekedar alternatif ya. Sepanjang masih ada Habib ya lebih baik belajar dan mendekat kepada Habib. Nah, sekarang kita balik ya. Ya, kalau darah yang mengalir di tubuh mereka itu darah Kanjeng Nabi, sehingga ketika mereka gila itu tetap saja mereka harus dihormati karena keturunan Nabi. Nah, kalau sebaliknya darah yang mengalir di tubuh mereka itu darah dari gen Yahudi, berarti sepintar apapun, sealim apapun mereka, itu ya tetap saja mereka Yahudi. Jadi meskipun mereka itu alim, soleh, tetap tidak bisa menafikan nasabnya sebagai seorang keturunan Yahudi dan menghilangkan darahnya sebagai darah Yahudi. Karena kalau bicara nasab, bicara darah, bicara gen, itu tidak bisa sekedar pengakuan. Karena ada teknologi, ada ilmu yang bisa membuktikan dan menguji. Ya, kalau mereka mengatakan Habib yang gila itu lebih utama, lebih mulia dari orang alim, karena ada darah Nabi di tubuhnya, ya buktikan tes DNA. Dan doktrin ini sudah banyak makan korban loh. Ada beberapa Habib itu yang kena gangguan jiwa. Orang awam menyebutnya gila, bukan hanya bodoh, tapi kena gangguan jiwa. Tapi oleh oleh sebagian umat Islam di Indonesia itu masih diagung-agungkan, masih dihusnudoni, bahkan dianggapnya wali yang sedang jadab. Ini ya karena doktrin tadi. Kalau Habib gila itu lebih mulia, lebih utama. Karena kalaupun gila, dia tetap saja Habib yang mesti dihormati. Bahkan tak menjadi rujukan orang untuk belajar loh. Lihat saja beberapa Habib yang, mohon maaf ya, menurut kami itu kena gangguan jiwa. Tapi banyak juga umat Islam yang meminta nasihat, meminta fatwa ke mereka, belajar ke mereka. Padahal mereka itu harusnya dirawat ya, biar sembuh dari penyakitnya. Nah, ini salah siapa? Jadi samping karena doktrin tadi, ini salah Muhyiddin juga yang terlalu mengkultuskan Habib, meskipun dia itu tidak waras ya. Nah, ini korbannya banyak, korbannya sangat banyak. Jadi mau belajar apa kepada orang yang dia sendiri sebenarnya setiap kali ngomong itu di luar kesadarannya, dan omongannya itu selalu diperhatikan, diikuti, bahkan dijadikan fatwa. Ini ya kacau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.